Chen Xiang mendarat dan diam-diam naik ke gunung. Pemandangan di puncak bukit adalah dataran tandus yang lengkap, dan di dataran itu, 10 atau lebih sosok hadir. Dengan satu lirikan, Chen Xiang dapat mengidentifikasi Gu Dongchen, Penatua dan Wu Kaiming di tengah-tengah sekitar 9 tokoh itu. Wajah tampan Gu Dongchen itu suram karena kelelahan, namun, masih dipenuhi dengan aura megah. Penatua dan mengenakan topeng di wajahnya, dia tidak dapat melihat kulitnya, sementara Wu Kaiming, si tua botak, juga memiliki wajah yang lelah. Di antara 9 orang lainnya, 3 berasal dari Laut Abadi Bebas, dan 6 lainnya adalah dekan dan tetua Sekte Bela Diri Binatang dan Sekte Bela Diri Sejati. Chen Xiang telah membaca beberapa buku, di mana ia telah melihat potret dekan Sekte Bela Diri Sejati dan bis marsial Sekte. Segera, dia bisa mengidentifikasi mereka. Dekan bis marsial Sekte adalah orang yang sangat gagah, namanya Zhen Jiuxiong, seluruh tubuhnya berbulu. Dengan janggut besar, dia tampak seperti gorila dengan sepasang mata hijau gelap yang tampak seperti binatang iblis sambil menggenggam palu kembar raksasa, memelototi kelompok Gu Dongchen. Dekan True Martial Sekte adalah seorang pria paruh baya dengan gaya halus, bernama Tang Yichao, mengenakan jubah putih polos dan memegang pedang panjang. Dengan fitur-fiturnya yang halus dan rambut dan janggut yang dipangkas sangat rapi, itu menghasilkan kontras yang tajam dengan dekan bis martial Sek. Pada saat ini, Chen Xiang mendengar Gu Dongchen berbicara, kami telah berjuang begitu lama, apakah kita masih akan terus berjuang? Omong kosong, kamu akan kelelahan sampai mati, kamu akan berbaring di tanah, kamu akan kalah. Dekan bis martial Sekte, Zhen Jiuxiong meraung. Kamu telah bergiliran saat bertarung. Fakta bahwa kita dapat mempertahankan diri sampai sekarang adalah bukti bahwa kamu semua adalah sampah. Penatua dan dengan dingin berkata, suaranya penuh dengan penghinaan. Dekan-dekan Sekte Bela Diri Sejati itu dengan tenang berkata, jika ini terus berlanjut seperti ini, memang akan lebih sulit untuk mengatakan kapan pertarungan akan selesai. Kami hanya akan mengirim 3 orang dari pihak kami dan bertarung dengan salah satu dari mereka. Selama Anda menang, itu akan membuktikan bahwa Anda memang lebih kuat dari kami, dan kami akan keluar dari sini. Kulit wajah Gu Dongchen menjadi dingin, mereka sekarang sangat lelah. Jika mereka akan bertarung 1 lawan 3, akan sangat sulit untuk menang. Saudara junior, ayo pergi. Kita tidak bisa berada Black Tortoise ada mantil armor. Penatua dan Wu Kaiming juga mendukung keputusan Gu Dongchen. Jika mereka terus berjalan seperti sebelumnya, ketiganya akan jatuh di tempat ini. Berkelahi sendirian dengan Sekte Bela Diri Sejati, Sekte Bela Diri Buas dan Laut Abadi Gratis sudah bisa dianggap baik. Mau pergi? Tidak mungkin. Seorang pria tua mencibir dan berkata, dia berasal dari Laut Abadi Bebas. Chen Xiang bisa melihat sekarang, Laut Abadi Bebas dengan bis marsial Sekte dan Sekte Bela Diri Sejati telah bersatu. Gu Dongchen dan teman-temannya sekarang sangat lelah, ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk membasmi mereka dalam satu gerakan. Tang Yichao dan Zhen Jiuxiong juga memiliki niat jahat yang sama, mereka memutuskan untuk menyingkirkan Gu Dongchen dan teman-temannya. Dengan mereka pergi, Sekte Bela Diri Ekstrim akan mirip dengan sekawanan domba yang telah kehilangan gembalanya, dan itu akan menjadi kesempatan yang baik untuk menduduki Provinsi Bela Diri Ekstrim. Serang. Tang Yichao berbicara dengan dingin, dan dengan 2 tetua lainnya yang relatif lebih lemah darinya, dia menyerang Wu Kaiming. 3 individu dari Laut Abadi Bebas juga secara bersamaan bertindak, menyerang langsung ke Gu Dongchen. Penatua dan dikepung oleh Zhen Jiuxiong dari bis martial Sek dan 2 orang lainnya, segera, mereka semua jatuh ke dalam pertempuran jarak dekat. Mereka semua adalah seniman bela diri yang menguasai wilayah daratan Chenhu, namun, sekarang mereka tidak dapat menggunakan truki mereka, dan mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik mereka. Namun, mereka masih sangat kuat. Chen Xiang memperkirakan bahwa mereka semua setidaknya memiliki kekuatan yang sebanding dengan tingkat 5 dari True Realm Martial. Kemudian adegan berikutnya sangat intens, Gu Dongchen, Wu Kaiming dan Elder dan bertempur sendirian melawan 3 orang, itu adalah pertempuran yang sangat sulit. Wu Kaiming menderita 3 pukulan berat, jubah hitam Elder dan juga terkoyak. Gu Dongchen juga menderita beberapa serangan telapak tangan. Mereka tidak bisa bertahan lagi, yang membuat Zhen Jiuxiong dan Tang Yichao sangat bersemangat. Serangan mereka menjadi lebih kejam dan ganas,
masing-masing serangan mereka sangat fatal, menyerang pada titik yang paling rentan. Chen Xiang mengoperasikan latihan naga penundukan Tai Chi, menghembuskan nafasnya. Dalam hatinya, diam-diam berteriak, bagaimanapun aku masih paman bela diri mereka, dan aku harus melakukan sesuatu agar layak menjadi paman bela diri mereka. Saat berbicara, sosok Chen Xiang tiba-tiba menghilang. Dengan kecepatan tercepatnya, dia bergegas turun dari puncak gunung dan segera tiba di medan perang yang kacau. Pada saat ini, Penatua dan sedang dikepung oleh 3 seniman bela diri dari bis marsial sekte, dan semakin sulit untuk menolak lagi. Zhen Jiuxiong, dengan palu kembarnya yang raksasa, dengan cepat menamparnya. Penatua dan menghindari serangan itu, dan dia juga bisa menghadapi serangan pedang dari 2 lainnya. Jika dia membuat kesalahan sekecil apapun, dia bisa saja terluka parah. Seorang penatua dari sekte bis marsial tiba-tiba sekali lagi mengeluarkan pedang, itu tiba-tiba pedang kedua, dalam sudut yang sangat rumit, dia menusukkan ke dada Elder Dan. Ketika kelihatannya hampir menembus dada Elder Dan, Truki yang sangat agresif tiba, itu sangat kejam dan menakutkan, dengan semacam naga yang mungkin meremehkan seluruh dunia, sepenuhnya menyelimuti medan perang. Pada saat itu, tatapan semua orang terpaku pada sisi penatua dan mereka bisa melihat sosok muda, dan sosok muda ini memiliki pisau raksasa berkilauan dalam aura biru di tangannya. Chen Xiang, pegang tanganmu. Zhen Jiuxiong tiba-tiba meraung, namun, pedang Chen Xiang tanpa ampun menghantam pinggang sesepuh itu. Ditemani dengan wabah gelombang ki yang tajam, pria tua itu melolong, sebelum ia langsung dipotong menjadi 2 oleh Chen Xiang dari pinggang. Sebuah pisau baru saja jatuh, dan Chen Xiang sekali lagi mengangkat pedangnya dan menyerang ke arah Zhen Jiuxiong. Semua orang melihat kulit Chen Xiang sangat menyeramkan, namun, pembantaian ki dingin yang gelap keluar dari tubuhnya. 5 elemen Truki dalam dantiannya dengan cepat menyatu bersama, berubah menjadi Universe Truki, dan dituangkan ke dalam Azure Dragon Slattering Devil Blade. Dengan kekuatan hamburan langit, dia meretas ke bawah. Zhen Jiuxiong dengan keras mengangkat palu kembarnya, memblokir pedang Chen Xiang yang terburu-buru, namun, dia merasakan puluhan ribu jin kekuatan menghempaskannya, kedua kakinya tenggelam ke tanah. Juga pada saat ini, Penatua dan tiba-tiba menusukkan pedangnya, menembus dada Zhen Jiuxiong, sesepuh yang tersisa dari sekte bis marsial mendekat dari langit, dan menghadap Chen Xiang, dia menusukkan pedangnya. Hati-hati, Penatua dan berseru, meskipun Zhen Jiuxiong ditikam dengan pedang, dia masih memiliki kekuatan yang berlimpah, dia melambaikan palu kembarnya ke arah Penatua dan, untuk mencegahnya membantu Chen Xiang. Chen Xiang tidak dapat menyelesaikan serangannya pada Zhen Jiuxiong, dan ditikam oleh pedang, namun, pedang ini tidak dapat menembus tubuhnya, diblokir oleh Black Tortoise Adamantil Armor di bawah kulitnya. Sebuah cahaya keemasan langsung pecah dari tangan kiri Chen Xiang, Truki melonjak ke pergelangan tangannya, berubah menjadi aura naga. Dia meninju, dan dengan aura naga meledak satu demi satu, tinjunya mengenai dada sesepuh itu dari bis marsial sek. Suara gemuruh tiba-tiba bergema di punggung gunung, sebelum lolongan menyedihkan dari sesepuh itu bergema ketika sebuah lubang raksasa muncul di dada sesepuh itu sangat menakutkan. Hanya kepalan tangan Chen Xiang menyebabkan penatua sekte bela diri bis segera terluka parah, dia menghindar dan menghindari palu raksasa yang masuk dari Zhen Jiuxiong. Saat dia mengelak, dia menebang ke penatua lain, dan kepala penatua itu ditebang. Darah meledak seperti air mancur ke langit, menyembur ke tubuh Zhen Jiuxiong. Chen Xiang sekali lagi membunuh seorang penatua dari bis marsial sek, dan keduanya adalah seniman bela diri Nirvana Realm. Mereka sangat kuat, tetapi di depan Chen Xiang, mereka rapuh seperti gulma, di antara ketiganya, 2 sudah kehilangan nyawa mereka. Chen Xiang mundur ke sisi penatua dan, sementara mata Zhen Jiuxiong sangat merah. Melihat mayat-mayat yang jatuh di tanah, seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Dia memiliki ekspresi yang sangat marah saat dia menoleh dan menatap tajam ke Chen Xiang. Chen Xiang, kamu, Gudong Chen dan Wu Kaiming keduanya terkejut dengan penampilan Chen Xiang yang tak terduga. Selain itu, dia juga dapat menggunakan Truki, dan dalam satu napas, dia benar-benar telah membunuh 2 tetua dari bis marsial sek. Baik Gudong Chen dan Wu Kaiming menghentikan perkelahian masing-masing dan tiba di samping penatua dan, pada saat ini,
Orang-orang dari Sekte Bela Diri Sejati dan Laut Abadi yang bebas diam-diam terkejut dalam ketakutan. Mereka semua berkumpul bersama, jangan sampai terkena serangan Chen Xiang. Mereka tidak dapat memahami mengapa Chen Xiang dapat menggunakan truki. Biasanya, mereka bisa membantai Chen Xiang hanya dengan satu jari, namun, Chen Xiang sekarang sekuat mereka. Chen Xiang dengan dingin menatap Zhen Jiuxiong, slater Qi yang keluar dari tubuhnya semakin berat dari menit ke menit. Itu meresap ke dalam hati masing-masing dan semua orang, membuatnya lebih sulit bagi mereka untuk bernapas. Itu juga pertama kalinya mereka merasa Chen Xiang secara tak terduga begitu kuat. Chen Xiang mengepalkan pisau iblis pembantaian Asure Naga. 10.000 tahun yang lalu, gurunya, Huang Jitian telah membunuh Dekan Bis Martial Sekte, dan hari ini, ia memiliki kesempatan untuk membunuh Dekan baru dari Bis Martial Sekte. Zhen Jiuxiong, dengan wajah mengerikan, memelototi Chen Xiang. Kedua tetua yang baru saja terbunuh keduanya adalah seniman bela diri peringkat atas dari Bis Martial Sekte. Namun, sekarang, mereka telah dipenggal oleh setan kecil di Real Martial Realm. Itu bahkan lebih mengejutkan bagi Gu Dongchen dan teman-temannya. Pada saat yang paling penting, mereka secara mengejutkan telah diselamatkan oleh paman bela diri muda mereka, dan untuk pertama kalinya, mereka merasa bahwa paman bela diri muda ini layak mendapatkan status itu, jadi mereka tiba-tiba memiliki rasa hormat untuk Chen Xiang. Berat, hari ini aku pasti akan membunuhmu. Zhen Jiuxiong, pada saat ini, sangat marah, dia dengan cepat mengayunkan palu kembarnya ke arah Chen Xiang. Chen Xiang mencibir dan berkata, kamu sepertinya lupa fakta bahwa kamu, di tempat ini, bukan lawanku. Chen Xiang menggenggam Azure Dragon Slaughtering Devil Blade, bergegas mendekat dan menghadapi serangan langsung Zhen Jiuxiong. Vena roh di pedangnya tiba-tiba berkilauan, dan di saat berikutnya, seekor naga biru muncul di atas bilahnya. Saat Chen Xiang menuangkan Azure Dragon trukinya, itu mengaum mengejutkan satu demi satu, mirip dengan naga yang marah. Apa yang baru saja dilontarkan Chen Xiang adalah salah satu gerakan dari Dragon Slayer Seven Killing Chutes Furious Dragon Strike. Setelah melakukan langkah ini, Chen Xiang akan mewakili seseorang yang membawa kemarahan tanpa akhir, dan tanpa syarat apapun, dia akan tanpa henti menuangkan Azure Dragon Truki ke blade-blade pembantaian naga Azure, terus-menerus melepaskan kekuatan, melepaskan kemarahannya sendiri. Chen Xiang dengan ganas mengangkat Azure Dragon Slaughtering Devil Blade dan langsung menebas ke bawah. Pada saat itu diikuti oleh gelombang petir biru, dan di antara langit dan bumi, guntur mengepul juga pecah, terdengar sangat mengerikan. Pada saat ini, Azure Dragon Slaughtering Iblis Blade membawa kekuatan ribuan jin, dan dengan momentum yang kuat, itu menyapu semua rintangan di jalurnya. Suara gemuruh mengejutkan seluruh alam misterius, dan palu kembar raksasa Zhen Jiuxiong telah dihancurkan oleh Azure Dragon Slaughtering Devil Blade. Tubuh pisau besar itu dengan cepat menghantam tubuh Zhen Jiuxiong, mengeluarkan lubang besar di tubuhnya saat darah dengan keras keluar. Itu adalah adegan yang dipenuhi dengan kebrutalan. Gelombang bunga seperti darah melesat keluar, terciprat menjadi kabut darah yang secara bertahap memenuhi udara, mengejutkan pikiran semua orang, Zhen Jiuxiong sudah mati. Seorang dekan Bis Martial Sekte yang bermartabat benar-benar mati di tangan bocah bulu, dan juga mati dengan cara yang menyedihkan. Semua orang memiliki pandangan pucat, dan dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya, mereka melihat Chen Xiang yang memiliki tampilan kusam di wajahnya. Dia baru saja membunuh seorang dekan, namun dia masih memiliki pandangan yang tenang, seolah-olah tidak ada yang istimewa yang terjadi. Tang Yichao, dekan Sekte Bela Diri Sejati bahkan lebih pucat. Dekan Bis Martial Sekte tidak lebih lemah darinya, dan sekarang nasibnya telah berakhir, itu dapat digambarkan sebagai sangat tragis. Warna kulit Gu Dongchen sangat bermartabat, dia sekarang tahu mengapa Chen Xiang disukai oleh Huang Jitian. Hanya karakter yang menentukan ini adalah alasan yang cukup, dan mengenai masalah ini, mereka tidak dapat membandingkan dengan dia. Jika itu mereka akan jauh lebih ragu. Setelah semua, itu masih seorang dekan sekte, namun, Chen Xiang bahkan tidak menatap matanya, sekalipun, saat ia meretas pihak lain sampai mati dengan serangan pisau. Chen Xiang dengan dingin melirik orang-orang dari Laut Abadi Bebas dan Sekte Bela Diri Sejati, matanya penuh dengan niat membunuh. Dia sudah membunuh 3 ahli Nirvana Realm, dan dia pasti tidak akan ragu untuk memenggal kepala mereka yang tersisa. Bunuh saksi.
Selama apa yang terjadi di sini tidak bocor, tidak ada yang tahu bahwa dialah yang melakukannya. Lagi pula, di alam misterius kura-kura hitam ini, mereka tidak dapat menggunakan ki sejati mereka. Seorang dekan yang sekarat di tempat ini tidak mengejutkan. Para seniman bela diri dari Laut Abadi Bebas dan Sekte Bela Diri Sejati takut, saat ini, mereka tidak dapat menggunakan ki sejati mereka. Bahkan jika tubuh mereka memiliki baju besi atau senjata yang bisa mereka gunakan untuk melindungi diri mereka sendiri, itu masih akan dianggap tidak berguna saat menghadapi Chen Xiang. Dewa pembantaian ini, dengan pedang besarnya, membuat setiap orang dari mereka sangat takut, karena mereka tahu mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Chen Xiang, apa yang ingin kamu lakukan? Wu Kaiming dengan tergesa-gesa bertanya sambil menatap Chen Xiang yang bergerak lurus ke arah Tang Yichao. Tidak boleh ada yang tersisa. Chen Xiang berkata dengan kejam dan segera melompat ke udara. Chen Xiang, dengan melakukan ini, Anda telah membuat sekte bela diri ekstrim jatuh ke dalam keadaan di luar penebusan. Anda ini, Tang Yichao berbicara hanya sampai di sini, sementara di langit, telapak emas besar yang dibuat dari truki yang kuat tiba-tiba muncul. Itu ditekan dengan keras ke bawah, dan pada saat itu, Tang Yichao mengeluarkan spirit rune. Setelah dia menekan ran roh, sosok Tang Yichao berubah menjadi lampu merah, mundur ke arah saat dia dengan cepat menembak pergi. Telapak tangan raksasa itu menekan dengan kekuatan yang menakutkan, diisi dengan slater ki yang tak berujung. Dengan ratusan ribu jin tekanan, itu dengan keras membanting, menutupi seniman bela diri dari Laut Abadi Bebas dan Sekte Bela Diri Sejati. Seluruh dataran tiba-tiba bergetar, disertai dengan ledakan gemuruh ledakan. Di bawah ledakan truki, lapisan tanah yang tebal dihancurkan saat batu-batu pecah, sangat mengejutkan. Di alam misterius kura-kura hitam, Chen Xiang tidak terkalahkan, dia tiba-tiba merasa trukinya sendiri tidak pernah habis. Sama seperti dia benar-benar mengkonsumsi ki sejatinya, itu akan segera diisi ulang, roh ki dari seluruh alam misterius kura-kura hitam akan melonjak ke dalam tubuhnya seperti memiliki wasiat. Telapak tangan raksasa itu menghilang. Kelima artis Nirvana Realm Martial semuanya dihancurkan dan dikubur di bawahnya, bercampur dengan tanah. Tubuh mereka dimutilasi sedemikian rupa sehingga kematian mereka sudah pasti. Awalnya, seniman bela diri ini berdiri di puncak daratan Chenwu, namun, sekarang, mereka seperti manusia biasa menghadapi kematian mereka semua sangat rapuh. Satu berhasil lolos, Chen Xiang perlahan-lahan mendarat di tanah, dan dengan cemberut, dia melihat ke arah Tang Yichao menghilang. Gu Dongchen, Penatua dan Wu Kaiming, ketiganya menyedot udara dingin, ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam 10.000 tahun ini. Hanya dalam satu hari, begitu banyak seniman bela diri Nirvana Realm telah meninggal, dan melihat ekspresi tenang Chen Xiang, mereka bertiga tidak bisa membantu tetapi diam-diam takut padanya. Layak untuk menjadi murid orang gila itu. Pikiran ini tiba-tiba muncul di jantung trio, namun, ketika memikirkan kekacauan yang harus mereka bersihkan, mereka langsung merasakan sakit kepala. Hei, paman baru saja menyelamatkanmu, kalian telah melihatku dan masih belum menyapa. Chen Xiang tertawa nakal, slater ki yang memancar dari tubuhnya dari sebelumnya sudah menghilang seperti embusan angin. Salam paman bela diri. Ketiganya secara bersamaan memberi hormat, yang membuat Chen Xiang mengangguk puas. Ayo cepat keluar, aku sudah memiliki Black Tortoise Adamantil Armor. Chen Xiang dengan bangga berkata. Sebelumnya, mereka semua sama sekali tidak menyangka bahwa Chen Xiang akan bisa mendapatkan Black Tortoise Adamantil Armor. Ketiganya sekali lagi terkejut sejenak, lalu mereka tiba-tiba mengerti mengapa Chen Xiang dapat menggunakan truki. Dari apa yang mereka dengar dari guru mereka, selama seseorang bisa mendapatkan Black Tortoise Adamantil Armor, orang akan seperti berjalan-jalan di halamannya di alam misterius kura-kura hitam. Paman bela diri muda, setelah kamu keluar, kamu pasti tidak akan menghadapi masalah kecil. Di sini, kamu memang tak terkalahkan, namun, di luar, kamu, di mata orang-orang ini, tidak lain adalah semut. Gu Dongchen kata. Chen Xiang tertawa dan berkata, keponakan sulung, apakah Anda mengatakan kepada saya bahwa, setelah saya pergi, di mata Anda, saya juga seekor semut? Gu Dongchen dengan marah memelototinya, aku memberitahumu bahwa setelah kamu pergi, akan sangat merepotkan bagimu, lebih baik tinggal dengan aman di sini. Penatua dan Dekan benar,
Akan lebih baik bagimu untuk tinggal di sini dan berkultivasi sampai Anda telah mencapai alam nirvana. Roh Qi di sini sudah cukup untuk Anda mencapai tingkat itu. Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan berkata, jika pintu masuk ditutup, lalu apa yang harus saya lakukan? Selain itu, tidak seperti sebelumnya, alam misterius sekarang tanpa dukungan dari Black Tortoise ada mantil armor. Sulit untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan. Sebelum alam misterius ini akan lenyap dan berubah menjadi roh Qi kemudian mengalir di antara langit dan bumi. Anda harus melindungi saya, Chen Xiang berkata. Kedua tangannya berada di belakang punggungnya saat dia berjalan di depan. Juga ada, jika kamu tidak bisa melindungiku, aku akan terlempar ke tanah terlarang, dan aku belum ingin tinggal bersama guru selama bertahun-tahun. Aku telah membunuh orang-orang ini demi menyelamatkanmu, apalagi, mereka memiliki niat untuk membunuhmu. Gu Dongchen, Penatua dan Wu Kaiming menatap, kamu menatapku dan aku melihatmu, menatap Chen Xiang. Dengan tatapan seperti ini, mereka tidak bisa tidak menghela nafas, mereka sekarang juga tidak punya cara untuk menangani paman bela diri muda ini. Sebelumnya, Chen Xiang memang menyelamatkan mereka, dan jika Chen Xiang tidak muncul, mereka mungkin akan terbunuh. Chen Xiang mengambil cincin penyimpanan dari sisa-sisa darah dan daging itu, lalu dia melemparkannya ke trio saat dia tertawa dan berkata, aku tidak menginginkannya, anggap itu sebagai hadiah dari saya tahu Anda harus bekerja sulit untuk sementara waktu. Di dalam cincin penyimpanan, ada batu kristal dan beberapa dans. Namun, mereka tidak memiliki apapun yang disukai Chen Xiang, dan dia mungkin juga bermain dengan murah hati dan memberi hadiah pada keponakan-keponakannya sendiri. Chen Xiang mengikuti di belakang kelompok Gu Dongchen dan berlari di sepanjang sungai besar. Sepanjang jalan, ketiganya juga belajar bahwa Chen Xiang telah melumpuhkan lebih dari 100 murid True Realm Martial, dan beberapa dari mereka bahkan dari sekte bela diri ekstrim. Meski begitu, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia bahkan berani membunuh dekan sekte bela diri sejati dan bis martial sekte, apa yang melumpuhkan beberapa murid True Realm Martial. Apa latar belakang Laut Abadi Bebas? Sepertinya mereka sangat tangguh, tanya Chen Xiang. Mereka sangat tangguh, mereka berada di luar negeri untuk waktu yang sangat lama. Rumor mengatakan, mereka memiliki banyak seniman bela diri Nirvana Realm. Namun, sekte bela diri ekstrim kami telah berdiri di puncak daratan Chenwu untuk waktu yang sangat lama, kami bukan vegetarian. Jawab Gu Dongchen, ekstrim martial sekte benar-benar kuat. Saat ini, Chen Xiang belum melihat itu kekuatan penuh, dia tahu bahwa pasti ada banyak seniman bela diri yang tersembunyi di sekte bela diri ekstrim pada tingkat yang sama Gu Dongchen. Sejak setiap generasi, tidak banyak seniman bela diri dari sekte bela diri ekstrim yang dapat naik ke alam surgawi. Dengan kata lain, ada banyak tetua dari generasi sebelumnya yang telah bersembunyi di sekte bela diri ekstrim. Ini adalah aspek yang paling menakutkan dan menakutkan mereka. Alam misterius ini tampaknya buatan manusia. Setelah Black Tortoise ada mantil armor dihapus, itu mulai menjadi tidak stabil. Penatua dan berkata, sambil melihat roh Qi melonjak di langit. Chen Xiang menganggukkan kepalanya, itu sebabnya kita harus cepat pergi. Jika bukan karena ini, Chen Xiang masih ingin tinggal di sini. Sebelumnya, ketika dia tiba di sini, dia telah mendengar raungan binatang buas yang aneh. Dia masih belum melihat binatang raksasa purba itu, raungan sunyi yang penuh dengan perubahan hidup masih belum meninggalkan pikirannya. Sepertinya gemuruh tidak datang dari alam misterius ini, dan sebaliknya, ditransmisikan dari tempat lain ke alam misterius ini. Long Sui berkata. Perasaan ilahinya relatif lebih kuat, dan anehnya, dia entah bagaimana bahkan lebih sensitif daripada seniman bela diri Nirvana Realm. Chen Xiang bertanya, apa itu binatang iblis? Long Sui berpikir sejenak, menjawab, saya juga tidak tahu, tidak ada yang seperti itu dalam kenangan turun-temurun saya. Chen Xiang mengikuti ketiganya melalui cara mereka yang asli. Saat ini, dia sedang memikirkan rencana masa depan. Dia baru saja mendapatkan banyak ramuan roh, tentu saja dia harus mulai belajar memperbaiki dan meningkatkan kekuatannya. Adapun balas dendam dari sekte bela diri sejati dan bis martial sekte, itu bahkan tidak terlintas dalam benaknya sama sekali. Dengan sedikit penyamaran, tidak ada yang akan mengenalinya. Selama dia sedikit berhati-hati, tidak akan ada yang terjadi. Jika mereka mencarinya, maka dia akan meminta Gu Dongchen dan yang lainnya memblokir mereka.
Jika itu tidak berhasil, paling-paling, dia bisa menghabiskan waktu dengan gurunya yang gila dan menunggu desas-desus itu mereda. Kemudian, dia sekali lagi akan keluar, meskipun hari-hari itu mungkin sedikit pahit. Alkemis kecil, bukankah kamu mengatakan sebelumnya, bahwa selama aku mengalahkanmu, kamu akan menikah denganku? Ayo bertarung sekarang. Chen Xiang tiba-tiba berbicara, wajahnya dipenuhi dengan senyum lebar. Tubuh menawan Penatua dan tiba-tiba tersentak, dia dengan dingin berkata, itu tidak masuk akal dalam kasus ini. Aku tahu kamu akan berbohong, tetapi sepertinya aku ingat kamu mengatakan bahwa aku bisa menantang kamu di mana saja. Chen Xiang mengerutkan bibirnya, dan dengan jijik berkata. Penatua dan tidak lama berbicara, dia hanya bisa menjawab dengan diam. Jika dia dan Chen Xiang bertempur di sini, dia akan menderita kerugian instan. Bulu kecil, bukankah kamu punya wanita? Atau kamu impoten? Haha, Chen Xiang tertawa. Gu Dongchen sangat tidak senang di hatinya, hanya orang tua gila yang berani menyebutnya seperti itu. Namun, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Paman bela diri muda, bisakah kamu sedikit serius? Kamu harus bertindak sesuai dengan senioritas kamu harus menjaga citra positif. Kata Gu Dongchen. Chen Xiang menggaruk telinganya, sekali lagi tertawa nakal dan berkata, kamu harus waspada dengan masalah antara aku dan Sue Xianxian. Dia adalah istriku, ketika kamu melihatnya, kamu akan memanggilnya apa? Paman bela diri muda, identitasmu luar biasa. Identitasmu tidak bisa diungkapkan, bahkan kepada istrimu sendiri. Penatua dan berkata dengan suara dingin. Jika masalah Chen Xiang mendapatkan warisan Huang Jitian bocor, Chen Xiang menjulurkan lidahnya. Dengan kedua tangannya di belakang, dia santai berjalan. Segera, mereka tiba di ujung sungai. Di sebelah sungai, ada pintu masuk bundar besar memancarkan cahaya putih. Ini adalah pintu masuk dari alam misterius, yang juga dikenal sebagai tepi alam misterius. Tetap bersama kami, begitu kita berada di luar, kamu akan menghadapi bahaya besar. Gu Dongchen berkata dengan serius, sebelumnya mereka telah mengambil banyak tarian untuk memulihkan kekuatan fisik mereka. Mereka semua tahu setelah mereka pergi, pasti akan terjadi pertempuran besar, dan yang paling penting adalah melindungi Chen Xiang. Setelah melewati lorong, Chen Xiang hanya melihat tanah yang penuh dengan batu-batu berantakan di depannya. Dia sudah tahu bahwa setelah lorong dibuka, Black Tortoise Mountain akan dihancurkan. Aliran waktu di dalam Black Tortoise Mysterious Realm dan di luar berbeda. Chen Xiang hampir menghabiskan 2 bulan di dalam sini, namun, hanya 20 hari telah berlalu di luar. Segera, Chen Xiang melihat Tang Yichao, dekan sekte bela diri sejati. Pada saat ini, dia tampak sangat marah, dan menatap Chen Xiang. Di sampingnya, ada sejumlah besar lelaki tua. Dari semua tubuh mereka, napas truki yang sangat kuat terpancar. Mereka semua berada di alam nirvana, ini membuat Chen Xiang tiba-tiba merasakan banyak tekanan. Banyak pengamat melarikan diri jauh. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam alam misterius, tetapi melihat Chen Xiang mengikuti di belakang Gu Dongchen, mereka semua tahu Chen Xiang pasti telah melakukan sesuatu untuk sekali lagi marah True Martial Sect. Tang Yichao tentu tidak akan mengungkapkan apa yang terjadi di dalam. Banyak orang berkolusi untuk menggertak beberapa orang lain, dan hampir membunuh mereka, tetapi sebaliknya, Chen Xiang tiba-tiba melompat keluar, membunuh seluruh kelompok musuh dan sepenuhnya mengarahkan mereka. Tang Yichao adalah satu-satunya yang melarikan diri, tapi ini tidak ada yang mulia. Dia juga tahu Chen Xiang dan yang lainnya juga tidak akan mengungkapkan ini. Ini adalah situs dari Provinsi Martial Ekstrim, aku sudah katakan, kami tidak menyambutmu, cepat pergi. Suara Gu Dongchen bergemuruh seperti suara bel yang berdering, saat dia menatap Tang Yichao dan yang lainnya. Wu Kaiming melambaikan tangannya dan memanggil beberapa orang, ini semua adalah penatua dari halaman Elder. Mereka jarang muncul, namun, mereka semua sangat kuat. Lindungi Chen Xiang dan pergi. Gu Dongchen berkata kepada para sesepuh ini. Beberapa saat yang lalu, dia melirik ke sekeliling mereka, hanya ada beberapa seniman bela diri yang kuat di depan mereka yang akan memberi mereka sedikit tantangan. Dia, Wu Kaiming dan penatua dan sudah cukup untuk berurusan dengan mereka. Di bawah perlindungan beberapa penatua yang baik, Chen Xiang meninggalkan tempat itu penuh ketegangan. Karena Gu Dongchen dan 2 lainnya ada di sini, kelompok Tang Yichao tidak punya cara untuk pergi dan mengejar Chen Xiang.
Selama mereka bergerak, pertempuran besar akan meletus. Chen Xiang telah membunuh dua seniman bela diri Nirvana Realm dari Sekte Bela Diri Sejati. Tang Yichao benar-benar tidak bisa begitu saja melupakannya. Kejar mereka, kamu harus membunuh Chen Xiang. Tang Yichao berteriak keras, beberapa siluet melompat keluar dari hutan yang jauh, dan bergegas menuju kelompok Chen Xiang. Beberapa tetua yang melihat ini, kaget di hati mereka. Pada saat itu, seorang pria tua yang tinggi dan kurus mengeluarkan batu tulis persegi. Batu tulis ini sangat besar, itu lebih dari cukup untuk membawa jumlah orang yang baik. Kamu memblokir mereka, aku akan mengambil Chen Xiang dan melarikan diri. Pria tua kurus tinggi buru-buru berkata, dia meraih Chen Xiang, dan memanipulasi batu tulis persegi itu, membuat batu tulis itu dengan cepat melesat keluar. Kecepatan terbang batu tulis ini sangat cepat, Chen Xiang menganggap ini pasti senjata roh peringkat. Tanpa diduga itu sangat efektif sehingga hanya dalam sekejap mata, Penatua, senjatamu bagus, bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Chen Xiang bertanya, sambil melirik pria tua jangkung dan kurus itu. Chen Xiang tidak mengenal Penatua ini, namun, dia tahu mayoritas tetua di Extreme Martial Sect baik dan semuanya sangat kuat. Itu adalah hadiah. Pria tua kurus tinggi itu tertawa. Pada saat ini, Chen Xiang melihat sekelilingnya. Dengan cemberut dia berkata, ini sepertinya bukan jalan menuju Extreme Martial Sect. Sama seperti selesai berbicara, pria tua kurus tinggi itu mengecam telapak tangan di dantian Chen Xiang. Sebuah telapak tangan yang kuat membombardir dantian Chen Xiang, menggetarkan anggota tubuhnya dan banyak tulang. Dia menjadi tidak bisa bergerak dari rasa sakit, sepertinya Five Zhang dan Six Fu-nya pecah. Dengan kulit ngeri dia menoleh untuk menatap pria tua kurus tinggi itu. Darah mengalir dari mulut Chen Xiang, menahan rasa sakitnya dia bertanya, kenapa pergelangan tangan Chen Xiang sudah dipegang erat oleh pria tua jangkung dan kurus itu. Chen Xiang terluka parah, jadi dia tidak dapat memobilisasi trukinya, tubuhnya menderita trauma serius. Pada peralatan sihir terbang itu, dia tidak memiliki cara untuk melemparkan water escape dan melarikan diri. Brat, jika kamu tidak ingin mati, maka cepat membayar semua hal baik yang kamu miliki. Aku paling hanya akan melumpuhkanmu, aku tidak ingin membunuhmu. Pria jangkung dan kurus itu berkata dengan senyum bahagia dan ekspresi menyeramkan di wajahnya. Chen Xiang tidak menyangka bahwa Penatua Extreme Martial Sekte untuk benar-benar menggunakan cara kejam terhadapnya. Harus diketahui bahwa Penatua ini telah mendapatkan kepercayaan dari Gudong Chen dan yang lainnya, dan itu juga alasan mengapa Chen Xiang benar-benar tidak siap dan berhasil diserang. Penatua ini juga sangat kuat. Dengan hanya sedikit telapak tangannya, dia hampir kehilangan nyawanya. Peralatan roh terbang dari pria tua kurus tinggi ini sangat cepat, dan mereka telah tiba di tempat di mana hanya berbicara tentang hal itu akan membuat orang kehilangan wajah mereka. Mereka sekarang melayang tepat di atas ribuan ngarai lebar, ngarai yang membentang tanpa batas, dalam dan tak berdasar. Ini adalah lokasi yang sangat terkenal sangat dekat dengan Black Tortoise Mountain, yang dikenal sebagai Netherworld Abyss. Tidak ada yang tahu apa yang ada di bawah, itu juga memiliki garis yang dibagi dari Sekte Bela Diri Sejati. Dikatakan bahwa Huang Jitian pernah turun, namun, dia keluar setelah 10 hari, karena dia tidak mampu menanggung Yinqi di bagian bawah. Setelah dia keluar, dia menghabiskan waktu yang sangat lama untuk menyembuhkan luka-lukanya, jelas sekali betapa menakutkannya di bawah ini. Brat, jika kamu tidak memberiku aku akan menjatuhkanmu. Pria tua jangkung dan kurus itu dengan kuat mencengkeram pergelangan tangan Chen Xiang, sekali lagi menamparkan telapak tangan pada Chen Xiang. Apakah kamu tidak takut jika Extreme Martial Sect tahu? Jika aku memberikannya kepadamu, kamu kemungkinan besar akan membunuhku untuk membungkamku, kan? Chen Xiang meludah dan berkata dengan dingin, dia sekarang tidak punya tempat untuk berlari, mereka sekarang melayang di tengah ngarai dan tidak bisa terbang, satu-satunya cara baginya untuk melarikan diri adalah melompat turun. Haha, karena kamu seperti ini, aku akan memberitahumu sebelum kamu mati, nama keluargaku adalah Lu. Sekarang kamu tahu kenapa, ini yang kamu bawa pada dirimu sendiri. Pria tua jangkung dan kurus itu dengan gila tertawa dan kemudian menamparkan telapak tangan di perut Chen Xiang, meledakkannya. Chen Xiang tidak mengeluarkan tangisan, dengan sepasang mata yang kesal, dia hanya melihat pria tua kurus tinggi itu, dia tidak bisa bergerak dan dengan cepat jatuh ke dalam jurang itu.
Dia hanya mendengar tawa gila pria tua jangkung dan kurus itu datang dari atas. 10.000 tahun yang lalu, seniman bela diri terkuat Chen Wu daratan tidak memiliki cara untuk menahan tempat ini, yang lain tentu saja tidak memiliki lebih banyak kesempatan untuk bertahan hidup di sini. Ini juga merupakan tempat yang baik untuk membunuh seseorang secara misterius. Jika terbunuh di tempat lain, jiwanya akan dilepaskan ke atmosfer, dan itu mungkin untuk memanggil jiwa menggunakan beberapa ran roh. Pada saat itu, dia akan ditemukan dan pasti akan dibunuh. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan di sini di dekat Netherworld Abyss ini, setelah dia mati tepat di bawah. Awalnya, ketika Chen Xiang telah meninggalkan sekte bela diri ekstrim, Penatua Lu ini telah mengirim orang untuk membunuh Chen Xiang. Chen Xiang tidak berharap Penatua Lu benar-benar dapat dipercaya oleh Gu Dongchen dan dua lainnya. Kalau tidak, dia tidak akan dirugikan bahkan sedikit pun dan tidak akan bersekongkol melawan. Hanya setelah melihat sosok Chen Xiang menghilang di jurang besar tak berujung itu, Penatua Lu terbang menjauh. Setelah Chen Xiang jatuh di bawah, dia hanya merasa kedinginan, dan pada saat ini, aura melintas dari lengannya, seorang gadis yang adil dan jelas muncul. Long Sui langsung menarik lengannya, dia kesulitan menariknya, ini agak menjengkelkan, daya isap dari bawah terlalu besar. Chen Xiang tidak dapat menggerakkan bagian tubuhnya, dia sudah tahu bahwa naga serakah kecil akan menyelamatkannya, jadi dia tersenyum dan berkata, kamu hanya menarikku seperti ini, tapi jangan biarkan aku jatuh dan menghancurkan tanah. Di tangan Chen Xiang, rumput roh neraka tiba-tiba muncul. Long Sui mengambilnya dari tangannya dan melihatnya sambil menjilat bibirnya. Dia tidak bisa menunggu untuk menggigit, dia sangat ingin mencoba rasa rumput roh neraka ini, namun, dia tahu bahwa dia harus memberi makan itu kepada Chen Xiang sehingga dia dapat disembuhkan. Hanya setelah menjilati dengan lidahnya dia memasukkannya ke mulut Chen Xiang, dan dengan ekspresi iri, dia menatap Chen Xiang saat dia mulai mengunyah rumput roh neraka. Long Sui dengan ganas menelan air liurnya, menjilat bibir kecilnya dan bertanya, Chen Xiang tertawa, gadis kecil, selama aku belum mati, jika aku memiliki kesempatan, kamu akan dapat makan lebih banyak hal lezat. Jangan lupa aku memiliki latihan ludah naga. Aku tahu, hanya saja aku tidak tahan. Long Sui menarik lengan Chen Xiang dan kecepatan keturunan mereka secara bertahap menurun, jika bukan karena kekuatan hisap besar dari bawah, bahkan 10 Chen Xiang tidak akan menjadi masalah. Jika dia muncul sebelumnya, Penatua Lu akan melihatnya, dan Long Sui juga akan diserang. Meskipun dia adalah naga, dia masih terlalu muda, dan dia tidak bisa berurusan dengan Penatua Lu itu sebabnya dia hanya bisa menunggu Penatua Lu pergi, dan baru kemudian dia berani keluar. Bahkan, dengan mengandalkan kekuatannya, dia bisa saja berjalan pergi dan mengabaikan Chen Xiang. Namun, dia masih memutuskan untuk tetap menarik Chen Xiang, membuat kejatuhannya melambat. Chen Xiang sangat tersentuh oleh ini. Di bawah, memang ada yin qi yang padat, gelombang qi dingin menimpa dia satu demi satu, membuat Chen Xiang melolong dan bergetar. Kakak Mei Yao, kakak Youyu, pernahkah kamu mendengar tentang tempat ini? Chen Xiang bertanya. Aku sudah mendengarnya, itu adalah tempat yang sangat menakutkan, aku hanya tahu sedikit tentang itu saja. Su Meiyao menjawab, suaranya penuh kekhawatiran. Bai Youyu menjawab, saya pernah berpikir bahwa tempat ini sangat baik untuk kultivasi saya datang ke sini untuk beberapa waktu, namun pada akhirnya, saya juga tidak dapat bertahan. Chen Xiang hanya merasa bahwa yin qi semakin berat dan lebih berat ketika dia turun, jika terus seperti ini, dia pasti akan mati. Aku memiliki yin dan yang ilahi, hanya sedikit yin qi, bagaimana bisa aku tidak tahan? Chen Xiang dengan bangga mengatakan, dia dengan cepat mengoperasikan latihan naga penundukan Tai Chi, menyerap yin qi yang telah meresap ke dalam tubuhnya. Pada awalnya dia benar-benar tidak dapat menyerap yin qi, dia hanya bisa mengubahnya menjadi true qi, dan sekali lagi, melalui latihan naga penundukan Tai Chi, dia telah memperbaikinya menjadi 5 elemen true qi. Dia hanya bisa melakukan ini di awal, namun, setelah lebih dari 2 jam berlalu, dia tiba-tiba menemukan dia menyerap yin qi semakin banyak, dan kecepatan pemurniannya memiliki waktu yang sangat sulit untuk mengikutinya. Tanpa pilihan yang tersisa, dia harus mengeluarkan yin qi ini dari tubuhnya. Yin qi semakin padat saat ia terus turun. Chen Xiang akhirnya mengerti mengapa begitu banyak orang setelah turun tidak bisa bertahan,
Yin Qi di bawah, dalam aliran yang stabil, terus-menerus memancar seperti itu berasal dari dunia bawah. Kulit Chen Xiang semakin pucat, seluruh tubuhnya menggigil kedinginan. Pada akhirnya, bahkan gurunya, Huang Jitian tidak bisa tinggal di sini. Dia sendiri tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya, dan sekarang dia tidak bisa juga naik. Dia hanya bisa bergantung pada kekuatan Long Sui untuk secara bertahap turun. Long Sui sejak awal telah membudidayakan Shinto, baginya, Yin Qi ini tidak memiliki efek apapun, tetapi pada saat ini, Chen Xiang juga diam-diam khawatir bahwa di bawah, mungkin ada beberapa bahaya dia tidak akan bisa untuk mengatasi. Benar, bukankah kamu memiliki armor kura-kura hitam adamantil? Cobalah untuk melihat apakah itu bisa memblokir Yin Qi. Su Meiyao tiba-tiba berbicara, mendengarkannya, pikiran Chen Xiang tiba-tiba tersentak, dengan pikiran, cahaya keemasan melintas, dan sebuah baju besi tiba-tiba muncul di tubuhnya, membungkusnya utuh. Meskipun kepalanya masih terbuka, Chen Xiang, pada saat ini, sebagian besar Yin Qi yang meresap ke dalam tubuhnya tersumbat, membuatnya merasa jauh lebih baik. Kedatangan Yin Qi masih banyak, namun, Yin Qi ini disertai oleh sejumlah besar Yin Spirit Qi, dan berdasarkan latihan naga penundukan Tai Chi ia mampu memperbaikinya. Dia mampu mengubahnya menjadi truki murni, dan sekali lagi, dengan bantuan 5 elemen Beast Forms, ia mampu mengubahnya menjadi 5 elemen truki dan menyimpannya dalam dantiannya. Selama kejatuhannya, Chen Xiang mengalami penyembuhan, dan pada saat yang sama, ia berkultivasi. Dia awalnya memiliki Yin dan Yang Divine Vein, dan berdasarkan kebajikan mereka, dia mampu menyerap sejumlah besar spirit Qi dalam Yin Qi ini, dengan cepat menyempurnakannya setelah itu. Tanpa sadar, di dalam formulir Azure Dragon Beast di dantiannya, butir elemen sejati sekali lagi diterangi, dan total 4 butir dalam formulir Azure Dragon Beast sudah diterangi. Setelah dia menyinari 10 butir, dia bisa mulai membudidayakan Beast Forms lainnya. 5 formulir Divine Beast ini memiliki total 50 butir elemen benar yang remang-remang, jadi dia hanya bisa memasuki level 2 dari realm martial sejati. Namun, pada saat ini, dia masih bisa memiliki truki yang lebih kuat. Long Sui menarik Chen Xiang, membuatnya turun perlahan, meskipun tampaknya sangat melelahkan, dia sangat santai makan dans dan beberapa buah. Ketika dia memutuskan untuk mengikuti Chen Xiang, mereka telah membuat kontrak, dan juga karena alasan ini, dia menyukai Chen Xiang. Dia juga tahu bahwa seorang seniman bela diri yang mengolah latihan naga menundukkan naga Tai pasti akan memiliki masa depan yang menjanjikan. Lusang, apakah itu benar? Dia jatuh ke Netherworld Abyss. Kulit wajah Gudong Chen berubah pucat, seluruh tubuh Elder Dan Wu Kaiming bergetar. Aku akan pergi dan memeriksanya. Mungkin, Penatua dan baru saja berbalik, namun, dia telah dihentikan oleh Gudong Chen. Jangan pergi, kita hanya bisa bergantung pada keberuntungannya. Gudong Chen menghela nafas panjang, wajahnya dipenuhi kesedihan. Wu Kaiming memandangi langit biru dan mendesah dengan emosi. Meskipun Chen Xiang telah mengalami banyak masalah, dia masih bisa membunuh beberapa seniman bela diri Nirvana Realm. Namun, dia melakukannya untuk menyelamatkan mereka. Selain itu, dia juga mendapatkan Black Tortoise Adamantil Armor, menyelesaikan misi lama Sekte Bela Diri Ekstrim. Belum lagi bahwa dia juga paman perang mereka. Sekarang, dia telah mengalami krisis seperti itu, yang membuat mereka bertiga sangat sedih. Saya terjerat dengan beberapa orang berjubah hitam. Orang-orang berjubah hitam ini sangat kuat, jadi saya tidak mampu memperhatikan Chen Xiang. Dia setidaknya menarik 2 pria berjubah hitam bersamanya dan jatuh. Lusang mengeluh, dia tepatnya Penatua Lu, orang yang sangat dihormati dari keluarga Lu di Gunung Raja Her. Pada saat ini, dia diam-diam terkejut, dia bisa melihat Chen Xiang sangat penting di mata untuk 3 taipan ini. Terutama Penatua dan, biasanya, banyak orang akan berpikir bahwa Penatua dan membenci Chen Xiang sampai mati. Namun, suasana hati Penatua dan sangat rendah sekarang, dan dari suaranya, itu jelas-jelas. Belum lagi Chen Xiang dengan tingkat kekuatannya, bahkan jika itu mereka, setelah seniman bela diri Nirvana Realm ini jatuh ke Netherworld Abyss, akan sangat sulit untuk bertahan hidup, kecuali mereka keluar tanpa penundaan. Jika Chen Xiang cepat pulih dari cedera dan segera menggunakan Vermilion Birdfire Wings untuk terbang keluar, mungkin bisa keluar, namun, sekarang dia sudah jatuh sangat dalam, kekuatan hisap sudah sangat besar.
Bahkan jika dia menggunakan Vermilion Bird Fire Wing, masih akan sulit untuk terbang karena dia dihisap sedikit demi sedikit. Alam misterius kura-kura hitam perlahan-lahan menghilang, dan roh Ki mengalir menuju seluruh provinsi bela diri ekstrim, membuat roh Ki dari provinsi bela diri ekstrim menjadi lebih berlimpah. Pada saat ini, Ekstrim Martial Sekte juga mengirim beberapa orang di perbatasan provinsi martial ekstrim untuk mengambil alih, jangan sampai orang sekte lain datang. Sekte bela diri sejati dan binatang sekte bela diri menderita kerugian besar, belum lagi kematian sekelompok murid True Martial Realm. Yang paling penting, seniman bela diri Nirvana Realm dan Din telah meninggal di alam misterius kura-kura hitam, hanya sedikit yang tahu tentang kebenaran ini. Dekan dari Sekte Bela Diri Sejati, Tang Yichao, hanya mengatakan kepada bis martial sekte bahwa dekan mereka meninggal dalam pertempuran. Ini membuat bis martial sekte bahkan lebih bermusuhan terhadap ekstrim martial sect. Ini menyebabkan kegemparan. 10.000 tahun yang lalu, Sekte Bela Diri Ekstrim telah membunuh dekan Sekte Bela Diri Binatang, dan setelah 10.000 tahun, prestasi yang sama telah dilakukan sekali lagi. Namun, banyak orang merasa bahwa ini adalah apa yang dibawa oleh bis martial sect pada diri mereka sendiri. Mereka berlari ke situs orang lain dan mencoba merebut harta mereka yang dijaga. Akan lebih aneh lagi jika mereka tidak terbunuh. Saat ini, bis martial sekte dan sekte bela diri sejati hanya berani berteriak di permukaan. Tidak lebih, mereka praktis tidak mengambil tindakan apapun. Karena mereka telah sangat menderita. Bahkan jika mereka bersekutu bersama, akan sangat sulit untuk bahkan mengguncang sekte bela diri ekstrim. Di antara sekte seni bela diri daratan Chenwu, Ekstrim Martial Sekte memiliki sejarah terpanjang. Banyak seniman bela diri dari daratan Chenwu berasal dari sana, dan banyak seni bela diri sekte berasal dari nada Ekstrim Martial Sekte. Sepanjang daratan Chenwu, leluhur dari banyak keluarga aristokrat seni bela diri memiliki semacam hubungan dengan sekte bela diri ekstrim. Status seperti itu tidak dapat dibandingkan dengan sekte yang terbentuk terlambat lainnya. Awalnya, Ekstrim Martial Sekte hanya ingin menyebarkan seni bela diri, namun, setelah munculnya banyak sekte yang ambisius juga lahir. Mereka selalu ingin menjarah sumber daya yang paling penting dan selalu ingin menindas dan mengeksploitasi warga. Itulah sebabnya tanpa pilihan, daratan Chenwu dipisahkan menjadi 9 provinsi, di bawah kendali banyak pasukan. Kalau tidak, itu tidak akan lama sebelum mereka semua mulai bertempur. Namun, kemunculan tiba-tiba dari Laut Abadi Bebas membawa sakit kepala pada kelompok Gudongchen. Hanya guru, orang gila itu, yang berani tinggal di sini begitu lama. Selama aku bisa meninggalkan tempat ini, bahkan dalam kematian, aku tidak akan pernah mau kembali ke tempat ini. Chen Xiang, pada saat ini, diliputi oleh kegelapan tak berujung, auranya dibayangi oleh yin qi hitam, tapi Long Sui, seluruh tubuh kecil ini, memancarkan cahaya putih. Tampaknya sangat suci dan indah, dia hanya sedikit lebih tua, namun dia sudah begitu cantik, jika dia sudah dewasa, seberapa menakjubkan dia. Kapan kita akan sampai di bawah? Chen Xiang memiliki pandangan yang tak berdaya, pada saat ini, dia tidak bisa naik, jadi dia hanya bisa melihat di bawah dan mencari cara untuk meninggalkan tempat terkutuk ini. Untungnya, dia telah memperoleh Black Tortoise Adamantil Armor sebelumnya, jika tidak, dia pasti sudah mati. Long Sui menjawab, jika kamu selamat dari keturunanmu, hanya kamu yang bisa menjawab pertanyaan ini, aku telah membantu kamu dalam mendapatkan baju besi Black Tortoise Adamantil, jadi kamu harus mengingat janjimu kepadaku dan memberiku True Elemental Dance. Tentu saja Chen Xiang ingat itu. Dia tidak kekurangan True Elemental dan dia juga memperoleh banyak herbal di Black Tortoise Mysterious Realm. Beri dia cukup waktu, dan dia akan bisa mengubah ramuan itu menjadi dance. Untuk dengan cepat mencapai bagian bawah, Chen Xiang membuat Long Sui membebaskannya. Begitu dia tiba di dasar, dia sekali lagi akan menariknya kembali. Chen Xiang yakin bahwa Netherworld Abyss ini memiliki dasar, hanya saja yin qi terlalu padat, dan tidak ada yang bisa turun. Namun, ia kebetulan memiliki Black Tortoise Adamantil Armor, dan berdasarkan kebajikannya, ia mampu bertahan di tempat yang begitu dalam. Jatuh begitu cepat, yin qi yang kaya mencolok di wajahnya, itu sangat dingin, membuat Chen Xiang sangat bersemangat. Ketika Chen Xiang secara bertahap turun, dia sudah memulihkan bagian yang lebih baik dari lukanya,
dan dia secara bersamaan meningkatkan kultivasinya, membuat dirinya mencapai kondisi puncak, alasan mengapa dia berani mencoba. Setengah hari berlalu, Chen Xiang tiba-tiba melihat bahwa di bawahnya sedikit menyala, ini mengangkat semangat Chen Xiang. Dia buru-buru membuat Long Sui keluar dari lengannya dan menariknya. Apakah kita sudah sampai di dasar? Chen Xiang melihat ke bawah pada aura yang lemah dan kabur dan berkata, naga kecil, apakah Anda merasakan sesuatu? Long Sui menutup mata imutnya, dan setelah beberapa saat berlalu, dengan ekspresi senang di wajahnya, dia berkata, kita telah tiba, dan ada juga aura kehidupan yang sangat kuat di bawah ini, sebenarnya ada dunia di sana. Chen Xiang, Su Meiyao dan Bai Youyu segera terkejut. Di tempat seperti ini, sebenarnya ada makhluk hidup. Di tempat yang mengerikan ini, mereka menganggap bahwa kehidupan ini pasti memiliki kekuatan untuk melawan Yin Qi yang kuat ini, jika tidak, tidak ada yang bisa bertahan di sini. Sementara kelompok Chen Xiang masih terperanjat, raungan binatang buas yang menakutkan tiba-tiba meledak di telinga Chen Xiang. Itu seperti guntur, dan ketika kelompok Chen Xiang mendengarnya, mereka sekali lagi terkejut, karena raungan ini persis sama dengan yang mereka dengar sebelumnya di alam kura-kura hitam kura-kura. Itu sepi dan penuh dengan perubahan kehidupan, mempengaruhi kelompok Chen Xiang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa binatang buas raksasa akan ada di Netherworld Abyss ini. Apakah itu jatuh secara tidak sengaja dan terjebak di sini? Chen Xiang berkata, binatang iblis ini mampu melawan Yin Qi. Jika itu tidak terlalu kuat, maka itu justru karena itu secara inheren memiliki keterampilan bertahan yang sangat sulit. Splash! Chen Xiang jatuh ke air, rasa dingin yang membeku tiba-tiba menembus hingga ke sumsum tulangnya. Jika bukan karena kura-kura hitam adamantil armor yang menutupi tubuhnya, dia pasti akan membeku sampai mati. Kamu jelas tahu ada air di bawah dan kamu masih menjatuhkanku. Chen Xiang mengutuk dengan suara rendah. Dia melompat dan sepasang Vermilion Bird Fire Wings muncul di punggungnya, namun, nyala api dengan cepat terkikis oleh Yin Qi di sini. Long Sui membuka mulutnya dan berkata, namun demikian, biarkan aku menarikmu sekarang. Dia sekali lagi menarik lengan Chen Xiang dan membawanya ke pantai. Anehnya, ada sebuah sungai di bawah ini di jurang ini, tetapi ada juga banyak kabut hijau yang menggantung di atas, memancarkan cahaya, memberikan sedikit pencahayaan ke jurang ini. Tepat ketika dia naik ke pantai, raungan binatang buas itu datang lagi, sedikit gelombang muncul di air karena syok.